Saya Dewi Lanjar. Saya penguasa Pantai Utara. Assalamualaikum sahabat misteri. Di sini Mas Ia akan melanjutkan kisah pengalaman misteri sandat yang menyerang keluarganya. Silahkan Mas I. Baiklah sahabat misteri semua. Di sini saya akan melanjutkan cerita santet yang menyerang di keluarga saya. Nah, pas waktu malam hari setelah saya menemukan benda-benda media santet, malam harinya itu saya menetralisir aura negatif yang ada pada ibu saya. Soalnya santet tersebut awal mulanya itu ditujukannya memang kepada ibu saya. Waktu saya menetralisir energi negatif yang ada di tubuh ibu saya tuh menemukan energi negatif itu yang lumayan kuat. Itu berada di betis. Sudah masuk. Soalnya gini, kalau bicara soal santet, bila ada salah satu di keluarga yang bisa ilmu supranatural, dimanapun orang tersebut berada, bila ada seseorang yang mencoba melakukan santet kepada keluarga tersebut, orang yang bisa ilmu supranatural ini sudah pasti akan tahu. Memang benar santet tersebut meledak, itu kan artinya nggak kena. Benturan dengan pagar. Iya. Tapi kan bukan berarti santet tersebut 100% nggak kena. Entah itu 20% tuh pasti ada efek di anggota keluarga yang disantet. Serangannya berulang-ulang kali. Iya, santetnya berulang. Kejadiannya pun banyak juga ya masih ditemukan. Sebelumnya ibu saya itu mengeluh soal di kaki sebelah kanan. Bila mendekati maghrib, kaki ibu saya ini semacam kayak disayat, panas. Pokoknya itu rasanya itu nggak karuan, semacam kayak mati rasa. Bahkan waktu saya coba pijit, yang kaki sebelah kiri itu normal, tapi yang sebelah kanan saya pukul, pokoknya sekuat tenaga. Ibu saya itu nggak merasakan apa-apa. Padahal posisi itu ibu saya bilang kalau kakinya itu cuma kayak disayat, panas itu. Tapi pas saya pijit, dia bilang tuh nggak kayak dipijit. Bas ya. Iya. Macam kayak mati rasa. Semacam kayak mati rasa. Waktu saya mencoba menetralisir yang bagian betis ibu saya ini, di situ saya menemukan energi negatif itu sudah membentuk semacam kayak keris. Energi yang membentuk keris, bukan keris benda fisik ya, tapi energi yang membentuk pola keris. Di situ saya langsung membuang energi tersebut. Hampir 10 menitan saya menetralisir energi negatif yang ada di kaki ibu saya. Selepas sudah bisa saya netralisir, energi tersebut saya pegang di tangan kanan. Lalu saya mendapat kontak batin. Saya itu disuruh ke depan rumah, di pojokan rumah.
Waktu saya di pojokan rumah, itu semacam kayak ada suara yang memanggil nama saya. Mas Nanang, garisnya saya ambil ya. Maksudnya aja. Sosok itu. Sosok, tapi bukan sosok yang saya pegang ini sosok yang lain. Terus saya bertanya dalam batin saya, siapa ini, itu kan. Terus saya coba telisiki, itu arahnya dari daerah Kedung Ombok. Waktu saya udah hampir melepaskan keris ini, soalnya kan tadi ada seorang yang meminta, hampir saya kasih. Tiba-tiba dari arah utara itu ada semacam kayak hembusan angin, tapi anginnya itu angin dingin merinding yang bikin bulu kuduk merinding. Sehabis ada hembusan angin, itu ada sosok dari arah utara itu berjalan mendekati saya. Sosoknya itu wanita cantik, itu pakai kebaya adat Jawa, tapi rambutnya itu terurai. Waktu sosok ini sudah dekat dengan saya, sosok ini bilang, Jangan dikasih. terus saya bilang, kenapa nggak dikasih? Suara tadi yang mencoba meminta barang yang sudah kamu pegang itu adalah yang mengirim sandat ke keluarga kamu. Sosok wanita tersebut bilang begitu. Terus saya pegang erat lagi, nggak jadi saya lepas. Lalu saya tanya ke sosok wanita tersebut, siapa kamu, dari mana asal kamu, gitu kan. Iya. Soalnya memang sosok yang saya temui ini itu baru pertama kali saya lihat. Saya coba tanya, siapakah nama kamu, gitu kan. Dia tersenyum sambil bilang, Saya Dewi Lanjar. Saya penguasa pantai utara. di situ saya kaget, bingung, semacam kayak orang terhipnotis. Iya. Lalu si Dewi Lanjar ini, keris ini biar saya yang urus. Selepas keris ini saya kasih ke Dewi Lanjar, Dewi Lanjar ini langsung beranjak pergi. Nah, sebelum Dewi Lanjar ini pergi, dia tuh bilang ke saya, Panglima saya akan menemui kamu, gitu kan. Panglima apa maksudnya? Saya bertanya gitu. Lalu datanglah sosok naga, warnanya itu merah, di mulutnya itu semacam kayak ada api yang menyala. Mendatangi saya, itu banyak tuh naganya. Tapi Panglima ini tidak memperkenalkan diri. Saya coba tanya namanya, dia hanya bilang, saya itu utusan Dewi Lanjar, intinya saya itu panglimanya. Saya coba tanya namanya, itu nggak dikasih tahu. Di situ si Panglima naga ini memberi saya pusaka, itu berupa trisula. Dia bilang trisula ini disuruh ditanam di tengah-tengah rumah saya, di puncernya. Lalu saya tanya, manfaatnya apa, gunanya apa, gitu kan. Dia hanya bilang,
intinya tanam saja. Ini akan berguna untuk menangkal santet. Lalu si Panglima ini juga bilang kalau dia itu paling benci dengan hal-hal santet. Dia itu paling suka memakan santet. Jadi makanan dari si Panglima Naga ini itu ternyata ya santet makanannya itu. Barang-barang bubul, Iya. ilmu-ilmu magic gitu Mm-mm. yang dia gemar makannya. Iya, gemar makannya. Soalnya dia itu paling benci sama hal begituan. Tapi bila kita menggunakan sosok Panglima Naga ini untuk bahasa kasarnya itu untuk mengobati orang yang kena santet, itu ada efek sampingnya. Kalau kita menggunakan si Panglima ini, efeknya itu umur dari si korban yang diobati menggunakan sosok Panglima Naga ini itu akan berkurang 1 tahun. Karena saya merasa kalau ini nggak cocok, jadi saya memutuskan untuk nggak memakai sosok Panglima Naga ini. Jadi saya itu nggak jadi menanam Trisula ini di rumah saya. Ya, Trisula Naga. Sehabis kejadian tersebut, selang 3 hari, ibu saya ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu, ibu saya ini melihat sosok naga yang Panglima tadi. Kata ibu saya ini melihat sosok naga merah besar. Di mulutnya itu semacam kayak memakan api. Jadi apinya tuh berkobar. Ya, di mulut naga. Itu ya dari sebelah utara. Dia bilang, kata ibu saya. Habis ibu saya mimpi, esoknya ibu saya itu bilang soal mimpi tersebut. Lalu saya coba menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi, gitu kan. Saya coba memberi pengertian kepada ibu saya bila sosok naga tadi adalah Panglima dari Dewi Lanjar. Kalau soal api yang ada di mulutnya, itu sebenarnya santet yang dia makan. Selang beberapa hari itu masih ada kejadian lagi. Sehabis santet tadi terbongkar semua, tapi kan ibu saya itu masih penasaran dengan siapa yang mengirim santet tadi. Besoknya ibu saya itu tanya kepada saya tentang siapa yang menyantet di keluarga saya. Penasaran ya? Ya, masih penasaran. Tapi sebelumnya itu Mas I sudah tahu pelakunya? Sudah tahu. Tapi sudah menceritakan itu kepada ibu? Belum kalau itu. Oh, terus dia penasaran siapa yang bikin dia seperti itu ya? Memang saya sudah tahu siapa yang melakukannya, terus siapa yang disuruh. Waktu ibu saya tanya begitu, saya hanya bilang kalau pengen tahu nanti akan saya ajari bagaimana caranya untuk bisa tahu siapa yang melakukannya, gitu kan. Jadi kasih cara supaya dia bisa melihat Iya. siapa pelaku.
Masih panjang masih. Masih. Kita lanjutkan ke part selanjutnya. Baik sahabat misteri, bagi yang masih penasaran tentang kelanjutan pengalaman Mas I melawan sihir di dalam keluarganya, jangan lupa untuk menyaksikan video kita di part selanjutnya. Terima kasih. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.